Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di rumah, dan selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Patut kita syukuri bahwa di pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Rabu 10 Juni 2020 bersama Jemaat Laharui Telok Baru. Mengawali aktivitas kita dini hari, kita akan bersama-sama mencari kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dalam yang menjadi landasan dan sumber kekuatan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah satunya sumber kehidupan kami, terima kasih di pagi yang indah ini, di hari Rabu 10 Juni 2020, kami dari anak-anak-Mu di Jemaat Laharui Telok Baru, di pagi yang indah ini sebelum kami melangsungkan seluruh kegiatan kami hendak akan belajar akan firman-Mu yang menjadi landasan untuk seluruh perjalanan hidup kami. Olehnya itu Tuhan, perlengkapilah hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan anak-anak Tuhan yang di rumah yang mendengarkan firman-Mu, mampukan untuk berkata-kata dan menikmatinya seturut dengan kuasa-Mu, dan biarlah itu bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami datang pagi yang indah kepada Bapa di sorga. Amin. Rabu 10 Juni 2020 pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Ayub 39 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terinjak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan kasar, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apalagi ia dengan megah menegakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tema kita pada pagi yang indah ini, butuh hikmat diparalui itu kakinan dalam bahasa Toraya. Manarang atin depia pakurang masipa atau yakin na kinatin de ambe ina lamelo tongan tu kaparentan napa nakta. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang menginginkan hidupnya dan hidup sesamanya itu sempurna. Tetapi yang terjadi adalah di balik kelebihan akan selalu terselip kekurangan. Karena itu kita butuh hikmat untuk memahami keadaan tersebut. Kina, berhikmat adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan materi. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari kelanjutan renungan kita kemarin. Masih tentang keterbatasan ciptaan
Hari ini kita membaca bahwa di balik apa yang bisa dilakukan keperkasaan burung unta, tetap saja ada kelemahan atau keterbatasan. Dia tidak memiliki kasih sayang, tidak perhatian, kasar, dan tidak peduli akan keadaan anak-anaknya. Ayat 16 sampai 19 bacaan tadi. Semua keterbatasan tersebut terjadi karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak memberikan pengertian padanya. Ayat 20 bacaan kita tadi. Sebab tanpa hikmat hanya bermegah dalam keterbatasannya. Ayat 21 bacaan kita tadi. Keluarga yang kekasih di rumah, kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan yang memampukan kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan peduli terhadap sesama. Dari bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa meskipun kita sudah memiliki banyak hal, tetapi tanpa anugerah atau hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita akan seperti burung unta yang bermegah dalam keterbatasannya. Hikmat Tuhan memampukan kita sekalian untuk terus hidup mengandalkannya dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang ada satunya sumber kehidupan kami. Terima kasih di pagi yang indah ini, kami dari anak-anak-Mu, Jemaat Lahari Teluk Baru, yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini, di rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sendiri akan memperlengkapi kami dengan hikmat yang bersumber daripadamu. Karena hikmat yang bersumber daripadamu lah kami mampu untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Olehnya itu Tuhan, firman-Mu yang kami sudah renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kami mohon Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam loh hati, pikiran, dan seluruh kekuatan hidup kami, agar firman ini benar-benar menjadi milik bahagian kami dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu di Jemaat Lahari Teluk Baru di hari ini, ke dalam pimpinan-Mu Bapa kami menyerahkan akan hidup mereka sekalian. Naungilah dan bentengilah mereka yang tinggal di rumah, juga yang kembali ke tengah pekerjaan mereka. Tuhan juga lingkupi dengan kasih-Mu dari sorga, menjauhkan dari segala gangguan, cobaan, dan kuasa kegelapan dan niat jahat manusia, agar anak-anak-Mu semua tetap terpelihara di dalam kasih-Mu, menjalani hidup ini dengan penuh damai yang bersumber daripada-Mu. Pagi yang indah ini Bapa, hamba juga menyerahkan akan seluruh anak-anak-Mu di Jemaat Lahari Teluk Baru, karena bergumul karena kesehatan mereka terganggu oleh sakit penyakit. Kami mohon Tuhan sendiri akan tetap memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan jamahan dan uluran tangan-Mu bagi mereka, agar mereka pulih kuat dan kokoh kembali, dan dengan penuh sukacita akan melangsungkan hidup ini, dan tentunya itu hanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kota kami, Kota Makassar, daerah di mana kami berada. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan akan perjalanan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga seluruh kabinet kerja, bahkan sampai ke pelosok desa, RW, RT. Kami mohon Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka untuk mengemban tugas dan pelayanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terlebih Tuhan, dalam kami berjuang, bergumul bersama-sama untuk perjuangan corona,
Karena dari dalamnya ini Tuhan, kami senantiasa sering putus asa. Kami sering gelisah, tetapi kami yakin hikmat yang bersumber daripada-Mu lah akan Tuhan karuniakan, supaya kami tenang teduh untuk menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dimanapun kapanpun, kami tetap dalam suasana selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun, nama-Mu dimuliakan. Bapa, seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu di jemaat Lahir baru kami serahkan pagi ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami, kami mohon ampun semua dosa salah kami, karena Kristus Yesus adalah sumber hidup kami. Kami datang pagi ini keluar dari sorga. Amin. Selamat pagi dan selamat melangsungkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu di rumah senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, karena itulah sumber hidup dan kehidupan kita. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.